Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau sharing tentang kopi sebenarnya. Jadi waktu itu pernah bikin kuis-kuis ala-ala kuis gitu di Instagram dan akhirnya ada yang bertanya gitu ya. Kopi itu kan rasanya cenderung lebih pahit, tapi kok sifatnya asam sih gitu. Ya memang kalau kita mau buktikan secara ilmiah, gampangnya kita buktikan dengan pH biasanya ya. pH universal kita celupkan, lalu kita cocokkan warnanya ada di pH berapa. Menunjukkan ada di bawah pH 7, biasanya antara rentang 4 sampai 5 komaan lah gitu. Artinya termasuk kategori asam. Tapi kan rasanya cenderung pahit gitu. Kok bisa sih asam? Nah, di sini kita harus bedakan nih. Di sini kalau ngomongin sifat, nah berarti definisi asamnya tentu beda kalau kita ngomongin rasa asam gitu ya. Memang dulunya bahasa Inggrisnya asam itu kan acid. Dari bahasa Yunani sebenarnya. Dan memang dulunya ketika itu di awal-awal ditemukan yang memang yang dinamakan sifat asam itu adalah sesuatu yang memang sebagian besar adalah rasanya pun asam gitu. Tapi kan setelah berkembangnya penelitian maka sifat asam dan basa itu definisinya lebih detail lagi, lebih mengkerucut lagi bahwa bukan rasa sebagai indikator utama gitu. Kalau dari definisi yang paling populer gitu ya, popular Bronsted-Lowry atau yang kedua Lewis gitu kan. Jadi kalau asam, kalau menurut Bronsted-Lowry ya senyawa yang dia bisa memberikan proton gitu ya, donor proton. Tapi kalau basa menurut Bronsted-Lowry ya senyawa yang menerima proton gitu ya, akseptor gitu. Dan kalau Lewis kan berdasarkan pasangan elektron, kalau asam dia yang menerima, kebalikan ya, menerima pasangan elektron, sedangkan basa yang mendonorkan pasangan elektron. Kayak gitu. Dan itu hanya sekedar pengetahuan dari segi definisi. Jadi itu bukannya asam itu kalau ngomongin sifat ya. Jadi kita harus garis bawahi sifat. Kalau ada pertanyaan sifat asam atau basa ya, maka kita mengkerucut ke definisi itu, bukan lagi ngomongin rasa asam gitu ya. Karena tadi nggak semua yang rasanya nggak asam gitu berarti dia basa ya. Apa yang nggak semua yang rasanya tidak asam itu harus basa gitu. Buktinya kopi, ternyata kopi itu asam. Kalau ngomongin kopi sendiri kita biasanya identiknya kafein lagi, tapi sebenarnya kandungan kopi itu banyak gitu ya, nggak hanya kafein. Ada asam klorogenat yang mungkin banyak kita nggak ngeh gitu ya. Ada asam amino bebas lainnya, ada asam alifatik, ada asam kuinik, dan juga ada senyawa-senyawa lain, trigliserida dan yang lain-lain. Dimana dominan di kandungan kopi itu ya asam gitu. Ada beberapa senyawa asam, nggak hanya kafein gitu, tapi ada asam klorogenat, ada asam amino bebas lainnya gitu, dan beberapa senyawa lainnya yang akhirnya, karena kalau ingin menentukan sifat asam itu kan artinya ya semua yang ada di kandungan kopi itu kan turut berkontribusi gitu ya, hingga membuat hasil endingnya si kopi ini sifatnya asam atau basa kan gitu. Nah kalau dari kandungannya ya memang banyak, beberapa kandungannya ada senyawa asam, dan ketika kita menggunakan pH universal pun karena beda-beda jenis kopi ya ada yang mungkin 4, ada yang 5 gitu. Jadi masih di bawah 7 gitu. Jadi cenderung asam. Dan ya akhirnya kan kalau kita minum kopi semakin tinggi tingkat keasaman dari kopi itu tentu dipengaruhi dari proses sangrainya, sangrai biji kopinya, dipengaruhi dari biji kopinya juga, jenis biji kopinya. Itu kan akhirnya ada orang yang asam lambung gitu ya, dapat mempunyai side effect lah gitu dari kopi itu. Tapi yang jelas di sini beda antara sifat dengan rasa gitu. Memang pada dahulunya di Yunani mungkin dulu itu asam itu hampir semuanya itu yang sifatnya asam tuh rasanya asam, tapi ternyata tidak loh gitu ya. Ada juga kok yang rasanya nggak asam tapi dia sifatnya asam. Kalau mangga muda udah jelas ya rasanya asam. Tapi kalau sifat ya ada asam, ada basa, kembali lagi dia masuk ke definisi yang mana gitu.
gitu. Mungkin sekian sharing-sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.